Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai kuliah tarian alam semesta ya, setelah pertemuan pertama kemarin kita perkenalan peserta dan kemudian juga sempat sebentar berkenalan dengan gagasan awal tentang alam semesta ya. Nah, gambarnya saya ubah sekarang, saya ambil gambar tarian yang dekat dengan Yunani ya, tetangganya Yunani, yaitu Turki. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Ya, jadi sekarang ada berapa ini peserta ini? Ya. Tarian alam semesta. Nah, ini adalah persoalan mendasar, persoalan abadi umat manusia sejak awal sampai saat ini ya, sampai zaman kita sekarang ini. Pada dasarnya setiap orang itu mempunyai pertanyaan tentang dirinya sendiri, siapa saya, dari mana, mau kemana, dan mengapa harus ada, dan bagaimana nantinya. Jadi pertanyaan yang di kala sepi itu akan muncul ya, di kala yang kita tidak berada dalam kesibukan, itu pertanyaan ini muncul. Pertanyaan tentang diri kita sendiri. Kita hidup di alam, di sekitar kita banyak tanaman, ada bebatuan, ada bangunan, ada kolam, juga ada sungai, ada laut. Kita pun bertanya, bagaimana hubungan kita itu dengan alam? Dan apa peran kita untuk alam ini? Apakah kita bisa dan boleh mengeksploitasinya habis-habisan atau tanpa batas begitu ya, atau bagaimana? Ini pertanyaan yang sekali lagi pertanyaan yang abadi. Kemudian pertanyaan meningkat, apakah alam dan kita ini tercipta atau ada dalam keabadian? Kalau ada dalam keabadian, maka bagaimana itu terjadi, dan kemudian ketika ada semacam ketidakadilan, apakah ketidakadilan itu memang ya akan berlalu begitu saja tanpa punishment, sementara ada orang-orang yang berbuat kebajikan tapi hidupnya tampak dalam penderitaan? Apakah ini tidak ada reward begitu ya? Dan apakah di luar atau di balik alam kita ini ada kekuatan yang transenden, ada kekuatan yang supra ya, natural gitu? Nah, adakah itu atau tidak? Maka kemudian kita biasa mengatakan dengan istilah Tuhan ya, bahwa sesuatu yang transenden di luar sana. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan kemudian juga bagaimana hubungan Tuhan itu dengan alam? Nah, inilah pertanyaan yang abadi, pertanyaan sejak umat manusia ada hingga saat ini. Bahkan ini juga
menjadi bagian dari pergolakan pemikiran kita bahkan sampai hari ini. Jadi hari ini pun kita berada dalam pergulatan pemikiran trilogi Tuhan, manusia, dan alam. Ya. Nah, kita akan coba telusuri ya, pertanyaan pertama, pertanyaan awal tentang ini. Catatan sejarah ya, mayoritas atau jumhur itu kemudian terhenti di abad ke-7 sebelum Masehi, tepatnya di wilayah Yunani sana. Ya. Wilayah Yunani sana. Ini terkait dengan gagasan awal tentang alam. Ya. Nah, kita lihat dulu lokasi Yunani supaya kita juga bisa berimajinasi lebih tepat, begitu ya. Nah, di mana sebenarnya Yunani itu? Kita berada di sini, Indonesia. Ya. Nah, Khatulistiwa ada di sini. Tuh. Nah, Yunani itu ada di sini. Bentar. Yang mau masuk lagi. Oke, udah. Ya. Nah, Yunani ada di sini. Ya. Ini Khatulistiwa. Jadi berada di lintang utara. Jadi kalau kita lihat ini, ya ini kemungkinan akan punya apa? 4 musim, termasuk negara yang mempunyai 4 musim. Ini Afrika, ini Eropa, ya, ini Asia. Nah, ini merah, ini Yunani. Nah, disinilah pemikiran awal tentang alam semesta yang berusaha dijelaskan dengan logos, ya, bukan dengan mitos. Gitu. Dan orang-orangnya itu disebut orang-orangnya disebut filosofos, ya, orang-orang yang mencintai kebenaran. Tuh. Nah, lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi ini Itali, Yunani, ini Turki. Ya. Turki. Ya, kalau kita lihat lagi itu begini. Ya. Nah, ini kemudian nanti ini pulau kecil, ya, pulau kecil. Nah, ini Samos. Nanti jadi beberapa pemikir itu tidak sepenuhnya berada di sini, ya. Ada yang di Pulau Samos, kemudian di Pulau Malta, di selatan Italia sini. Ya. Nah, itu lokasi pemikir, dan lokasi ini akan menentukan atau mewarnai corak pemikiran mereka. Ya. Nah, ini sisa-sisa bangunan peradaban mereka. Nah, kita berangkat dari 3 pemikir pertama di kota Miletos. Miletos itu adalah Malta saat ini. Ini ada Malta. Ini Malta. Jadi di selatan Sisilia, di Italia. Jadi cukup jauh sebenarnya dari Greek, dari Yunani, ya. Mungkin ini dulu bagian dari kekuasaan Yunani, begitu ya. Nah, 3 pemikir pertama yaitu Thales, kemudian muridnya Anaximandros, dan Anaximenes, ya. Ketiganya ini pemikir di pulau ini, ya. Pulau kota ini, ya, di Malta, Miletos. Nah, jadi abad ke-7 sebelum Masehi, mereka mengamati alam ini, ya, alam sekitar kita yang terdiri dari
beraneka beraneka tanaman, beraneka batuan, ada pepohonan yang kering, ada pepohonan yang tumbang, ada bongkahan bukit longsor dan seterusnya. Nah, kemudian ada awan, ada mendung. Nah, ada pertanyaan, apa yang mendasari semua ini? Nah, dari semua alam yang tampak berubah itu, apa yang melandasi semuanya itu, dan itu sendiri tidak berubah, gitu ya. Itu pertanyaan dasar yang diajukan oleh para tiga pemikir, yaitu Thales yang pertama. Ya. Nah, Thales ini khususnya bagi kita orang ITS ini, Thales ini mestinya nggak bisa kita lupakan, ya. Karena Thales lah yang pertama kali mengamati batu ambar. Batu ambar itu istilah Greeknya itu elektron, ya. Dan yang kemudian sekarang menjadi elektron, ya, muatan listrik, itu sebenarnya adalah batu ambar yang kalau digosokkan itu kemudian bisa menarik bulu-bulu rambut kita. Nah, itulah gagasan fenomena awal tentang elektrostatik. Dan Thales pula yang mengamati batu besi oksida yang menarik besi lain, ya. Dan besi oksida itu ditemukan di kota Magnesia, makanya kemudian disebut magnet, ya. Nah, itu ya, jadi itulah Thales kalau dari sisi ITS, ya. Nah, terhadap pertanyaan apa yang mendasari semua wujud yang ada dengan perubahannya itu semua tidak lain adalah air, ya. Tuh. Dari air, jika terkena panas dia bisa menguap, jadilah udara. Dari air tatkala dingin jadilah dia mengeras, jadilah es, begitu, ya. Jadi airlah yang menjadi prinsip dasar dari materi dan perubahannya, gitu, ya. Nah, bahkan, ya, Thales mengatakan bahwa bumi itu terapung di atas air, ya. Nah, ini kita bisa pahami pandangan ini karena apa? Karena kalau kita lihat tadi, ya, dari peta yang saya tampilkan di awal tadi, Malta itu kan pulau kecil, ya, pulau kecil di selatan Sisilia, ya. Agak jauh sebenarnya dari Yunani kalau sekarang, ya. Tapi dulu mungkin itu adalah satu kesatuan, begitu. Nah, jadi dia berada di pulau yang relatif kecil sehingga tiap harinya dia berada di di pulau yang kecil sehingga dia ke sana kemari, kemudian dekat dengan pantai, ya. Dan ketika kita berada di pantai, misalkan kita berada di Kenjeran, kita akan segera melihat yang namanya Madura, ya. Nah, Madura itu kemudian katakanlah diimajinasikan oleh Thales bahwa seperti itulah bumi. Bumi terapung di atas air, gitu, ya. Meskipun kemudian tentu kita sekarang bertanya, kalau begitu airnya sendiri berada di mana, begitu kan, ya. Nah, itu. Nah, jadi itu pemikir awal dari kota Malta, ya. Nah, muridnya, murid Thales yaitu Anaximandros itu nggak srek, gitu, ya, untuk menerima gagasan air, gitu.
Jadi dia kalau merujuk pada objek atau anasir, satu anasir tertentu, Anaximandros ini merasa nggak nyaman. Jadi mungkin Anaximandros itu orangnya rada-rada apa ya, rada-rada spiritualis lah, kira-kira begitu ya. Kalau Thales tadi itu rada-rada materialis begitu, tapi mungkin ini muridnya Anaximandros itu rada-rada spiritualis, sehingga dia tidak nyaman. Jadi dia semacam mengimajinasikan kalau air itu menjadi fondasi dari semuanya, dan kemudian air itu meresap ya ke segala arah, meliputi segala-galanya, maka air ini menjadi tidak memungkinkan adanya sifat yang berlawanan, ya, gitu. Karena air itu kan basah, jadi tidak memungkinkan adanya sifat kering, ya, padahal kering itu ada. Nah, jadi Anaximandros nggak sepakat ini dengan pandangan gurunya Thales, ya. Nah, maka kemudian Anaximandros itu mengemukakan bahwa sesuatu yang mendasari sesuatu itu yang non indrawi, nah, ya, non indrawi, dan itu disebut aperon. Ya. Peron itu batas, aperon itu berarti tak terbatas, ya. Tak terbatas. Nah, tak terbatas yang imaterial inilah yang kemudian meliputi segalanya, ya. Dan dari aperon ini kemudian mengalami yang disebut perceraian atau ekrisis. Lalu muncullah sifat-sifat yang berlawanan, sifat-sifat yang bertentangan seperti panas dan dingin. Ya. Jadi sifat yang bertentangan, ta enatia. Tuh. Nah, sifat-sifat ini berperang, ya. Sifat-sifat ini berperang. Gitu. Nah, tatkala kemudian ada satu sifat yang lebih dominan, ya, maka Anaximandros ini ya juga memperkenalkan prinsip keadilan. Jadi ketika ada sesuatu yang kemudian lebih dominan, begitu ya, dan tampaklah adanya ketidakadilan atau istilah ini itu adikia, gitu ya, maka kemudian berlaku prinsip keadilan, maka berproses menuju kesetimbangan baru. Inilah prinsip keadilan Dike, ya, yang menggambarkan dinamika, ya, pasca proses perceraian, munculnya sifat-sifat yang saling bertentangan. Nah, tentang jagat raya, ya, ketika dua sifat yang bertentangan, ya, seperti panas dan dingin, itu dingin ya digulung oleh panas, begitu. Kemudian gulungan ini membesar, bagian luarnya sangat panas, nah, terus menggulung membesar, dan bagian dinginnya itu kemudian kegencet oleh panas, lalu dengan tekanan yang amat besar, sehingga kemudian meledak keluar, muncullah gelembung-gelembung, ya, gelembung-gelembung, dan gelembung-gelembung itu membentuk banyak jagat raya. Gelembung-gelembung itu mewakili jagat raya. Dan dalam gelembung itu ada lubang, ya. Ada lubang yang di situ kemudian ada tampak api, dan api itu berubah matahari dan bintang, gitu ya. Inilah gagasan Anaximandros. Nah, sebagai murid dari Thales, Anaximandros tetap tidak bisa lepas dari gagasan gurunya, ya, bahwa realitas itu air, meskipun dia tidak sepakat bahwa air itu menjadi landasan dari penciptaan. Ya. Tapi dia mengatakan bahwa
ini tadi kan berbicara tentang jagat raya, kemudian ada isinya, dan isinya juga diantaranya adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang pertama menurut Anaximandros itu adalah ikan. Ya, itu. Jadi ini masih lagi-lagi ini masih ada pengaruh dari gagasan gurunya bahwa air lah apa tadi prinsip utama dari penciptaan. Nah, makhluk hidup pertama itu adalah ikan. Nah, bagaimana kemudian ikan gitu ya berevolusi, katakanlah begitu, menjadi manusia. Manusia berbeda dari makhluk-makhluk yang lain seperti halnya ikan, ya, kodok, kemudian kupu-kupu. Ini anak-anak ikan, ya, begitu dikeluarkan oleh begitu telurnya menetas, anak-anak ikan ini kan bisa langsung berenang, ya, bisa langsung berenang. Demikian juga dengan anak kodok, itu, ya. Artinya untuk menjadi ikan dewasa, untuk menjadi kodok yang dewasa, yang aktif seperti kodok dewasa, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi tidak begitu manusia, ya. Nah, maka manusia tidak mungkin ini berproses seperti halnya ikan. Tetapi ya manusia itu berada di dalam perut ikan, ya, berada di dalam perut ikan, gitu. Hingga mencapai situasi yang dewasa. Setelah dewasa itu ikan ini manusia ini kemudian akan dimunculkan, akan dilahirkan. Ya. Inilah proses penciptaan ala Anaximandros, begitu ya. Tentu terlepas dari Anda setuju atau tidak, gitu ya. Tapi ini menarik sebagai sebuah gagasan. Minimum ini adalah gagasan yang pernah berkembang di dalam sejarah pemikiran umat manusia, gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan bumi. Kalau gurunya ya, Thales itu mengatakan bahwa bumi itu terapung di air, tapi pertanyaan berikutnya adalah airnya sendiri berada di mana, begitu ya. Tuh. Nah, Anaximandros mengatakan beda lagi ya terkait dengan jagat raya tadi. Memang Anaximandros sudah berbicara tentang bentuk, bahwa bumi itu berbentuk seperti tabung, begitu ya. Bumi itu berbentuk seperti tabung, dan dia tidak jatuh kemanapun karena bumi itu berada pada jarak yang sama ya ke segala arah dari benda-benda langit. Itu karena berada pada jarak yang sama, dia ditarik ya atas bawah, kiri kanan, nyamping, kanan kiri, gitu ya. Itu dengan tarikan yang sama sehingga dia tidak jatuh. Gitu. Nah, inilah Anaximandros, ya, murid dari Thales, ya, yang menggagas tentang alam. Gitu. Nah, pemikir berikutnya ya, itu adalah Anaximenes, ya, yang lahir lebih belakangan. Anaximenes ingin mengembalikan gagasan prinsip penciptaan tadi itu yang oleh Anaximandros dibawa ke hal yang imaterial, ya, yang abstrak, gitu, ya, yang ruhani. Nah, Anaximenes ini menarik kembali gagasan prinsip alam semesta itu kembali ke hal yang indrawi. Ya. Tapi berbeda dari Thales, Anaximenes mengatakan bahwa yang mendasari semua kejadian itu adalah udara. Ya. Barangkali Thales mengatakan air karena orang bisa mati ya, kalau
katakanlah kekurangan air begitu ya. Nah, berbeda dari Thales, Anaximenes mungkin juga merujuk pada sesuatu yang tidak kalah fundamentalnya, ya, yaitu udara. Manusia hidup itu jelas ya, mengeluarkan dan menghirup udara. Ya. Itulah perbedaan manusia hidup dan manusia mati dari sisi material. Ya. Ada udara yang keluar masuk, dan itulah yang kemudian dijadikan landasan dari prinsip alam dengan perubahannya ini. Dan kemudian Anaximenes juga yang mengaitkan bahwa mengaitkan antara manusia dengan jagat raya. Manusia dia pandang sebagai mikrokosmos, sedangkan jagat raya itu sebagai makrokosmos. Ya. Nah, jiwa manusia punya jiwa, jagat raya punya udara. Jadi kalau kemudian dalam sejarah pemikiran berikutnya, termasuk di dunia Islam, ada relasi antara manusia sebagai mikrokosmos dan jagat raya sebagai makrokosmos, ya. Nah, gagasan ini sebenarnya sudah pernah berkembang di 5-6 abad sebelum Masehi, ya, tepatnya di kota Malta oleh Anaximenes. Ya. Nah, itu. Nah, pemikir berikutnya yang juga tidak kalah fenomenalnya, bahkan sangat kita kenal, ya jauh lebih dikenal daripada Thales. Ya. Kalau Thales tadi itu seharusnya kita kenal, tapi kalau tokoh berikut ini pasti kita kenal, yaitu Pythagoras. Ya. Nah, ini simbolnya sudah ada ABC, yang sudah rumus Pythagoras. Itu yang kita kenal tentang Pythagoras. Tapi siapa sebenarnya Pythagoras? Pythagoras ini pola pemikir tarekot, ya, pemimpin kelompok tarekot kalau sekarang gitu ya, punya dia guru mistis, guru spiritual gitu ya, yang mempunyai komunitas spiritual gitu, yang kegiatannya itu menyucikan jiwa, ya, menyucikan jiwa. Tuh. Nah, itu Pythagoras, ya. Nah, Pythagoras ini menemukan, ya, mengamati adanya nada-nada, ya, dari seutas tali, ya, ketika rasionya itu tertentu, ya, rasionya itu tertentu. Kan dia kemudian melihat nada-nada yang teratur itu. Nah, dari sini maka kemudian Pythagoras melakukan semacam pemikiran spekulatif ala Anaximandros tadi, ya. Anaximandros yang bergerak ke konsep non indrawi, aperon, ya. Nah, Pythagoras mengatakan bahwa yang menjadi dasar dari penciptaan itu adalah bilangan. Nah, ya, bilangan. Jadi dasar dari penciptaan itu bilangan. Nah, ini setelah Pythagoras itu mengamati adanya nada-nada. Ya. Kalau panjang tali itu, rasio talinya itu tertentu. Ini yang diamati oleh Pythagoras. Nah, itu tentang prinsip alam, ya. Dasar dari semua itu adalah bilangan, adalah angka. Nah, terkait dengan jagat raya, bumi
bulan, matahari, dan benda-benda langit itu mengelilingi apa? Api, ya, mengelilingi api. Nah, ini. Pemikiran ini bisa kita imajinasikan, ya. Barangkali ada di antara kita, di antara Anda yang dari desa, ya, dari pelosok desa, yang di situ masih ada sawah yang terbentang luas, dan suatu ketika ditanami padi, suatu ketika ditanami kedelai, begitu ya. Dulu ketika saya kecil itu mengalami situasi seperti itu. Nah, kadang malam hari bangun, ya, dan bergerombol, berkumpul di malam hari, lalu menyalakan api. Ya. Nah, kemudian di antara nyala api itu kita beri, ya, kedelai. Jadi kita bakar kedelai lah. Nah, kita mengitari api, bikin semacam api unggun, tapi kemudian sambil bakar kedelai. Nah, apa yang mau saya ceritakan? Saya membayangkan bahwa ini memang sebenarnya harus dicek asal usulnya, ya. Tapi dari sini saya bisa menduga bahwa Pitagoras itu berasal dari pedalaman, ya. Berbeda dari Thales yang berada di pulau kecil yang otomatis dekat dengan pantai, ya. Orangnya jadi cenderung rasional, itu. Tapi kalau di pedalaman, ya, itu orangnya cenderung mistis, itu. Ya, orang-orang pedalaman, orang-orang yang jauh dari ini cenderung mistis, gitu. Sedangkan yang di dekat pantai, karena hidupnya itu mengandalkan laut, maka dia harus menghitung betul kapan bulan itu terbenam, ya, kapan bulan itu bulan sabit, kapan bulan itu bulan mati, dan seterusnya, sehingga dari situ kemudian tahu arah angin. Nah, maka para laut, ya, orang-orang pesisir itu sangat menghitung, ya, sedemikian akuratnya menentukan posisi bulan, karena itu terkait dengan kehidupan dirinya, kapan dia melaut, kapan tidak. Karena kalau salah hitung itu tentu kemudian resikonya adalah kematian. Ya. Nah, berbeda dari orang pedalaman yang nggak punya situasi seperti itu. Namanya pedalaman kan biasanya diliputi oleh hal-hal yang malam, itu sesuatu yang kelihatan magis, gitu ya. Maka pemikirannya pun itu cenderung mistis, gitu ya. Nah, kira-kira begitulah Pitagoras. Jadi ini api di pusat jagat raya, dan itu bukan matahari, ya. Itu matahari ada di sini, ya. Nah, itu tentang jagat raya. Nah, kemudian ajaran yang lain dari Pitagoras itu adalah jiwa. Tadi saya sampaikan bahwa Pitagoras itu adalah guru mistis, guru kelompok mistis, kelompok tarekat, begitu ya. Gitu. Kelompok yang orang-orang yang menyucikan jiwa. Nah, Pitagoras mengatakan bahwa jiwa itu kekal. Ketika seseorang mati, maka jiwa itu kemudian bergantung kalau dia kotor. Jadi jiwa itu kemudian bisa mengalami reinkarnasi. Dia masuk ke hewan kalau memang tubuhnya kotor dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi gagasan awal tentang reinkarnasi itu disampaikan oleh guru mistis, ya, Pitagoras. Tuh. Nah, yang kita kenal tentang Pitagoras itu adalah rumus Pitagorasnya. Ya. Jadi orang matematis itu mestinya juga cenderung mistis seperti halnya Pitagoras, ya. Nah, itu pemikir berikutnya yang mau saya tampilkan itu adalah Herakleitos, ya. Herakleitos.
Nah, Heraklitus ini ya, mengkritisi pemikiran dari 3 pemikir kota Malta, ya. Tidak ada tidak ada substansi dasar, realitas dasar, ya. Seperti air, udara. Tuh. Yang ada itu adalah pertentangan. Yang ada itu adalah perceraian yang terus-menerus, pertentangan yang terus-menerus, ya. Pergolakan yang terus-menerus antara sifat-sifat yang bertentangan seperti panas dan dingin, tua dan muda, siang dan malam. Maka ya jadi tidak ada udara, itu tidak ada air itu. Maksudnya prinsip itu tidak ada. Nah, yang sama dari semua hal itu, ya, yang menjadi fondasi dari semua itu adalah hidup dan mati. Jadi sifat-sifat yang bertentangan, hidup dan mati, tua muda, panas dingin, itu ada secara bersamaan. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, keduanya sifat-sifat yang bertentangan itu terus-menerus bergolak, ya, bergolak itu terus-menerus mengisi alam ini, ya. Tuh. Nah, ketika kemudian berbicara, jadi semuanya berubah, gitu ya. Semua berubah karena berada dalam pertentangan yang terus-menerus. Perubahan itu sendirilah yang mendasari segala sesuatu. Siang, malam, tua, muda, hidup, mati, dan seterusnya. Itu terus berkecamuk, terus berperang. Nah, karena perubahan menjadi dasar dari segalanya, ya, maka yang utama di alam itu adalah api. Tuh. Karena apilah yang tetap ketika ada pembakaran. Ya. Jadi apilah yang kemudian merubah kayu menjadi abu. Tidak ada sesuatu yang tetap di jagat raya itu. Yang ada itu adalah perubahan itu sendiri. Kemudian ungkapan yang terkenalnya itu pantarai kayak udeng meni, jadi tidak ada yang tetap, yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Sama seperti ini, mirip seperti kalau kita menginjakkan kaki kita di di sungai, gitu ya. Maka air yang kita injak saat ini, ya, dan air yang kita injak beberapa waktu yang lalu itu adalah air yang berbeda. Karena apa? Karena air itu mengalir. Nah itu. Jadi semuanya berubah. Nah, itulah Heraklitos. Jadi tidak ada yang tetap. Semuanya berubah. Ini pemikir yang hidup di abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi, ya, berusia 60 tahun. Tuh. Nah, kemudian pemikir berikutnya yang merupakan pemikir antites, ya, dari Heraklitos, yaitu Parmenides. Ya. Tidak ada gerak menurut Parmenides, tidak ada perubahan, ya. Gerak dan perubahan itu berada di dalam satu kesatuan yang tetap.
Ya. Ini. Tuh. Satu kesatuan yang tetap dan itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau Heraklitos itu tadi mengatakan tidak ada, ya, tidak ada. Jadi semua berproses. Jadi semua itu sebenarnya masih dalam proses menjadi. Jadi tidak ada yang ada. Sebaliknya Parmenides mengatakan bahwa gerak perubahan itu menyatu di dalam satu yang ada. Ya. Nah, maka kemudian yang ada, ya. Jadi Parmenides ini kemudian dikenal sebagai peletak dasar metafisika, bahwa yang ada, ya. Yang tidak ada itu tidak ada. Nah, begitu. Jadi inilah gagasan dari Parmenides. Jadi yang ada, yang tidak ada. Ya, tolong dengarkan baik-baik ya. Yang ada, yang tidak ada, tidak ada. Tuh. Maka implikasinya adalah bahwa yang ada itu satu. Ya. Sebab kalau yang ada itu lebih dari satu, berarti di antara dua yang ada, itu ada yang tidak ada. Berarti yang tidak ada itu ada. Gitu loh ya. Paham? Mulai pusing? Ya. Silakan. Pusing, Pak. Coba diulang, Pak. Diulang ya. Dengarkan ya. Jadi kalimatnya kan kebaca kan? Ya. Baca, jadi yang ada itu ada. Yang tidak ada tidak ada. Implikasinya yang ada itu hanya satu. Sebab kalau yang ada katakanlah itu dua, berarti di antara dua yang ada itu ada yang tidak ada. Berarti yang tidak ada itu ada, gitu kan? Paham? Paham, Pak. Ya. Nah, berarti bertentangan dengan prinsip yang tidak ada gitu. Ya. Jadi kesimpulannya yang ada itu harus dan hanya satu. Begitu. Ya. Sebab kalau ada dua, berarti di antara dua yang ada itu tidak ada. Nah, berarti yang tidak ada itu ada. Begitu loh ya. Itu. Dan implikasi berikutnya, ya, kalau yang ada itu satu, yang ada itu kekal. Tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab kalau yang ada itu berakhir, berarti setelah itu, ya, yang tidak ada, ada. Gitu loh. Ya. Berarti bertentangan dengan ini. Yang tidak ada, tidak ada. Gitu loh ya. Demikian juga yang tidak ada, yang ada ini tidak berawal. Sebab kalau berawal, sebelum yang ada itu ada, berarti yang tidak ada itu ada. Nah, itu bertentangan dengan prinsip yang ada, yang tidak ada, ya. Dan sempurna. Sebab kalau tidak sempurna, ibarat itu katakan kertas itu sobek, ya. Tuh. Nah, sobek itu kan memisahkan satu kertas menjadi beberapa bagian. Tuh. Nah, berarti itu ada yang bukan kertas, berarti di situ ada yang bukan ada, gitu loh ya, yaitu yang tidak ada. Dan sekali lagi itu bertentangan dengan yang ada, yang tidak ada, itu tidak ada. Dan mengisi seluruh ruang. Jadi kalau yang kedua tadi kekal itu terkait eksistensinya di dalam waktu, maka kemudian yang terakhir itu
mengisi seluruh ruang, ya. Jadi yang ada itu meliputi seluruh ruang. Sebab kalau ada bagian ruang yang tidak terisi oleh yang ada, berarti di situ ada yang tidak ada. Dan itu bertentangan dengan prinsip yang ada yang tidak ada. Inilah gagasan dari Parmenides yang kemudian dikenal sebagai peletak dasar metafisika. Ya, tuh. Nah, pemikir berikutnya itu pemikir yang dikenal sebagai pemikir pluralis, ya. Bahwa realitas itu bukan satu anasir tertentu, ya, tetapi bisa terdiri dari banyak, ya, banyak unsur atau anasir. Ya. Yang pertama itu adalah Empedokles, ya. Tuh. Bahwa realitas itu terdiri dari 4 rizomata, yaitu tanah, air, udara, dan api. Ya. Tuh. Tuh. Dari tanah tumbuhlah tanaman, dari air di situ ada ikan, ya. Tuh. Dan bagian tubuh kita yang berasal dari tanah itu mengenal objek-objek yang berasal dari tanah, sedangkan bagian tubuh kita yang berasal dari air itu juga mengenal objek-objek yang berasal dari air. Jadi yang sama mengenal yang sama. Gitu, ya. Nah, kemudian masing-masing anasir itu mempunyai ya ini mengenal yang sama. Ya, yang sama mengenal yang sama. Nah, yang menarik adalah bahwa Empedokles juga memperkenalkan 2 prinsip yang menjadi landasan perubahan, yaitu cinta dan benci. Ya, cinta dan benci. Bahkan zaman pun itu dibagi berdasarkan prinsip cinta dan benci. Ya. Jadi ada 4 zaman dalam kategori Empedokles. Yang pertama, ketika cinta itu mendominasi, ya, jadi mengalahkan sifat benci, nekos, ya, sedangkan cinta itu filotes. Nah, maka jagat raya itu diliputi oleh cinta, ya. Itu tahap pertama, ya, tahap pertama. Nah, kemudian sedikit demi sedikit, ya, benci masuk. Kemudian di situ terjadi pertarungan, terjadi peperangan, ya. Sehingga benda-benda berada dalam kemantapan tetapi juga bisa lenyap. Itu, ya. Mantap karena sifat benci, tetapi kemudian juga bisa lenyap karena adanya sifat yang kedua, yaitu benci di sini. Ya. Jadi cinta tadi itu memantapkan segala sesuatunya. Segala sesuatu itu mantap, tidak ada perubahan. Gitu. Tapi kemudian benci masuk. Bergulat di sini sesuatu objek eksis dalam kemantapan, tapi karena di sini terjadi pergulatan, objek ini bisa lenyap, gitu ya, gitu. Nah, ini era kedua, era kita sekarang ini. Nah, dalam pergulatan ini kemudian benci dominan, ya, benci dominan sehingga kemudian segala sesuatunya lenyap, begitu. Nah, ketika kemudian benci itu dominan, ya, setelah dominan mulailah cinta itu masuk, ya, masuk di situ kemudian seperti era kedua, ya, era kedua. Nah, kemudian
kita kembali dominan dan kita berada di tahap pertama kembali. Inilah 4 periode versi Empedokles, ya, begitu. Nah, pemikir berikutnya adalah Anaxagoras. Ya, nih pakaiannya kayak pakai sorban, ya, Anaxagoras. Nah, Anaxagoras itu berpikir, dia menolak 4 anasir gagasan dari Empedokles, ya, Empedokles. Tuh. Bahwa semua itu, ya, tersusun dari benih-benih atau spermata yang jumlahnya tak hingga. Maaf, ini tak hingga ya harusnya ini. Tak hingga itu. Ya. Dan kemudian Anaxagoras itu mengatakan bahwa segalanya ada dalam segalanya. Karena Anaxagoras melihat bahwa salju, ya, salju itu bukan berasal dari air yang basah, gitu ya. Tetapi salju itu mempunyai sifat segalanya karena ada salju yang warnanya putih, hitam, merah, hijau. Jadi di satu salju itu ada banyak warna. Gitu. Nah, di sini kemudian Anaxagoras dengan konsep spermatanya itu. Jadi segala yang ada dalam ada segalanya. Dan setiap unsur itu mempunyai kuantitasnya sendiri. Ya, mempunyai kuantitasnya sendiri. Seperti api itu membakar, ya, air itu membasahi. Nah, ini sifat-sifat ini nanti menjadi perdebatan, menjadi diskusi yang terus, ya, bahkan di era katakanlah ketika kejayaan Islam, ya, di situ nanti melibatkan pemikir-pemikir seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian benih-benih ini, ya, ya, dari semua tadi bersama dengan nus, ya, itu sesuatu yang sifatnya rohani. Jadi benih-benih spermata itu dengan nus, ya, nus itu yang bersifat jadi ini nus bersifat halus atau leptos itu kemudian menyusun jagat raya kita. Nah, karena itu, ya, Anaxagoras lah orang pertama yang kemudian memperkenalkan gagasan yang bersifat rohani, yaitu nus itu, ya, kaitannya dengan jagat raya. Ya. Nah, itu pemikir pluralis, ya, bahwa realitas itu terdiri dari banyak anasir. Nah, pemikir berikutnya yaitu Demokritus yang kemudian kita kenal sampai sekarang ini. Kita kenal, ya, Demokritus kemudian mempunyai imajinasi, ya, ini dengan gurunya Leukipos. Nah, Demokritus ini berimajinasi bahwa setiap objek itu kemudian dipecah, ya. Setiap objek itu dipecah, batu dipecah, terus sampai halus, sampai menjadi bagian yang tidak bisa dipecah, ya. Nah, tidak itu pecah itu atomos, jadi atomos. Kalau tadi peron, ya, peras itu terbatas, aperon itu menjadi itu tak terbatas. Sekarang atomos. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Itu. Maka realitas itu hanya terdiri dari atomos dan ruang kosong. Loh. Nah, Demokritus itu memperkenalkan ruang kosong yang memungkinkan atom-atom ini kemudian bisa bergerak, ya. Atom-atom ini bisa bergerak. Nah, yang menarik, ya. Nah, jumlah atom itu tak hingga, ya. Mana ini jumlah tak hingganya ini, harusnya keluar dulu, ya. Nah, yang menarik dari tak hingga atom itu berbeda,
Ya, masing-masing atom itu berbeda. Pertama, berbeda memang karena bentuknya. Seperti huruf A dan Z ini ya. Ini kan berbeda. A dan Z. Juga berbeda karena urutan. Ya, DS, SD. Ya. DS itu apa? SD itu apa? Nah, supaya imajinasi kalian berkembang, ya. Ini atom, ya, ini atom gitu loh. Jadi ibarat kan Demokritus itu mau menggambarkan bahwa atom itu berbeda sesuai dengan apa? Identitas urutan gitu ya. DS itu Dewi Sandra, SD Sandra Dewi. Ya, kira-kira begitu. Ini kan dua artis, tapi kan berbeda. Ya, artis atau selebritis beda urutan apa simbolnya itu beda. Nah, seperti itu ya, kira-kira begitu. Atom juga begitu. Nah, kemudian atom itu juga berbeda karena posisinya. Coba Anda perhatikan ini. Nah, apa bedanya ini? Ini kan karena posisinya. Jadi kalau ini roboh, jadilah Z. Z digeser, puter 90 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam atau bahkan juga searah sekalipun akan menjadi huruf N. Gitu loh ya. Jadi karena posisinya yang berbeda, ya, maka ini menjadi berbeda. Ini plat nomor Malang, ini plat nomor daerah mana sana? Ya, Priangan, Tasik sana. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jumlah atom itu tak hingga, maaf, ini tak hingga ya, ini ganti laptop, jadi keluarannya jadi berubah begitu. Dan atom-atom itu kekal. Nah, ini. Jadi atom-atom ini tidak tercipta dan juga tidak dapat musnah, begitu. Ya. Nah, ini yang kemudian belakangan itu menjadi landasan dari materialisme ilmiah, begitu ya. Nah, yang menarik adalah gagasan mengenal dari Demokritus, ya, mengenal menurut Demokritus. Jadi kita melihat teman kita, ya, atau kita melihat benda di sekitar kita, itu bukan karena faktor mata kita, tetapi atom-atom tubuh kita ya mengeluarkan idola, yang idola itu kemudian bertemu dengan idola objek lain, bertemu dengan idola teman kita, sehingga kita melihat teman kita melihat kita. Nah, itu ya. Jadi ini mengenal menurut apa? Demokritus. Itu loh ya. Dan ya realitas itu hanya atom tadi dan ruang kosong. Jadi tidak ada jiwa. Itu ya. Tidak ada nus. Tidak ada sesuatu yang rohani. Nah, bagaimana ketika kita menangis? Ketika kita menangis itu sebenarnya itu adalah fenomena atomik. Jadi atom-atom dalam tubuh kita itu bergerak, ya, bergerak mungsret yang kemudian kita rasakan sebagai kesedihan. Sebagian gerak atom dalam tubuh kita itu kemudian mengkristal berupa katakanlah air mata. Gitu. Ketika kita merasakan panas, ya, sebenarnya atom-atom lidah kita itu bertubrukan dengan amat sangat dekat dengan atom-atom air, gitu ya. Gitu. Ketika pahit itu juga proses atomik ketika atom kita dengan atom lidah kita dengan atom ini bergerak yang ruwet bulat, gitu. Jadi semua dijelaskan oleh Demokritus dalam perspektif atomik, begitu ya. Jadi bukan peristiwa kejiwaan, nggak ada jiwa itu. Bukan peristiwa rohania, nggak ada rohani. Jadi sepenuhnya semua adalah atomik. Nah, itulah pemikiran sebelum Socrates. Jadi kita akan berhenti terlebih dulu sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
Dari saya belum ada, Pak. Gimana? Belum ada pertanyaan dari saya. Oh ya, yang lain. Ini ada berapa mahasiswa ini sudah masuk, yang masuk. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Oh, udah dengeran ya, Pak. Saya pernah baca ya, Pak, di suatu artikel gitu, saya lupa sih dari mana. Jadi atom itu sebenarnya semuanya nggak ada yang pernah bersentuhan. Apakah itu benar, Pak? Atom itu tidak pernah bersentuhan. Iya, antara satu sama lainnya. Jadi selalu ada ruang kosong di antara atom-atom tersebut, Pak. Oh, begini, bisa bersentuhan. Jadi ruang kosong itu tadi diperkenalkan oleh Demokritus ya supaya ada gerak, begitu loh ya, supaya ada gerak. Tuh. Poinnya itu, ya, Nah, ketika tadi kan dalam proses mengenal ini kan tadi saya katakan ketika mengenal ya dan juga merasa begitu. Ketika kita merasa panas itu karena atom-atom lidah kita itu ketemu dengan atom-atom air itu dengan gerakan yang sangat cepat. Itu. Ya. Jadi terjadi tumbukan yang dengan kecepatan yang tinggi. Dimungkinkan untuk bertemu. Begitu. Silakan. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya. Ya. Yang tadi kan ada penemu metafisika, gitu. Itu nggak salah ya. satu sempurna dan lain-lain itu. Itu apakah berarti beliau itu bisa dikatakan sebagai penganut determinisme? Jadi semuanya itu perubahan itu nggak ada, tapi semuanya itu sudah ketentuan, gitu mungkin, Pak. Kalau saya tangkap seperti itu. Oh, kaitannya dengan determinisme. Nggih, soalnya saya intrasnya seperti itu tadi penjelasan Bapak. Ini kalau Parmenides tadi itu peletak dasar metafisika itu ini kan dia itu menolak gagasan Heraklitus bahwa segala sesuatu itu berubah, ya. Jadi gerak tidak ada yang tetap gitu. Nah, Parmenides itu mengatakan bahwa tidak ada itu perubahan, ya. Gerak dan perubahan itu berkumpul di dalam satu kesatuan pada diri yang ada, begitu ya. Nah, yang ada itu cuma satu aja udah, dan itu meliputi segalanya, ya. Sehingga kemudian tidak ada yang tidak ada, gitu ya. Nah, itu konsep dasar yang kemudian membuat Parmenides itu disebut sebagai peletak dasar dari metafisika. Sedangkan determinisme itu kan kaitannya dengan begini. Jadi kalau kita tahu sesuatu itu saat ini secara tepat, gitu ya, maka kemudian kita bisa mengetahui sesuatu itu di masa yang akan datang, ya, juga dengan tepat, begitu, ya. Jadi mana tadi ya kaitannya dengan metafisika Parmenides dengan determinismenya? Kok saya masih belum menangkap, ya, bagaimana mengaitkan dengan determinismenya itu. Karena yang determinisme itu kan kaitannya itu tadi. Nah, fisika Newtonian itu dikatakan deterministik. Ya. Mengapa? Karena kalau kita punya informasi cukup tentang keadaan awal, ya, biasanya kalau kita bicara fisika keadaan awal gitu, maka kemudian kita bisa memprediksi. Jadi misalkan gerak peluru, kita tahu kecepatan awalnya, lalu sudut arah tembakannya tahu, ya, maka kita tahu 5 menit berikutnya posisinya di mana, kecepatannya berapa, itu kita tahu secara persis. Nah, itulah
determinisme. Ya, jadi sesuatu bisa diketahui dengan akurat di masa akan datang dengan informasi yang cukup di informasi yang saat ini. Itu. Iya, Pak. Silakan. Yang lain. Pak, mau bertanya. Ya. Jadi saya kan baca buku ya Pak ya. Ya. Di situ tuh Parmenides itu mengungkapkan bahwa dia tuh tidak mempercayai indranya gitu Pak. Karena dia tuh bilang kalau indranya dia tuh memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia itu. Maksudnya itu kayak gimana ya Pak? Kenapa kok sampai bisa berpikiran seperti itu? Oh iya, begini ya. Indra kita kan mengatakan bahwa bintang itu kecil. Ya. Oh iya. Kemudian kita bikin lagu bintang kecil gitu kan. Oh iya Pak. Lalu ilmu pengetahuan mengatakan bahwa bintang itu umumnya besar, itu jauh lebih besar dari matahari kan gitu. Ya. Iya Pak. Kemudian indra kita mengatakan rel itu bertemu ya. Yang Anda kalau tinggal di daerah-daerah dekat rel ya, yang berasal dari Nganjuk, tapi Nganjuk yang dekat rel. Coba lihat rel ke depan yang lurus itu, nanti relnya kan kelihatan bertemu. Nah, kalau relnya ketemu gimana kereta apinya gitu kan? Nah itu indra kita begitu ya. Tapi memang pandangan ini nanti ya diadopsi lebih lanjut oleh Plato ya. Gitu. Jadi ini memang menjadi dialektika yang terus berkembang. Masalah indra ya, termasuk pemikiran induktif, deduktif. Ya, begitu. Iya, Pak. Silakan yang lain. Misi, Pak. Yo. Saya mau bertanya, ini ya. tentang gagasannya Anaxagoras. Oh, Anaxagoras. Anaxagoras ya. Jadi dia menyatakan setiap unsur itu mempunyai kualitasnya sendiri ya. Ya. Itu kualitasnya itu berdasarkan apa ya Pak? Mungkin dari segi jumlah atau kekuatannya atau daya tahannya atau bagaimana ya Pak? Oh, ini apa? Jadi seperti begini, seperti api itu membakar, gitu loh ya. Jadi sifat dasarnya api itu membakar, gitu loh, ya. Air itu membasahi. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi maksud Anaxagoras itu seperti itu. Tapi ini nanti pemikir berikutnya menolak, gitu loh ya. Jadi sesuatu itu tidak mempunyai sifatnya sendiri, begitu. Tapi sifatnya itu diberikan oleh Tuhan, gitu ya. Dan ini menjadi bagian diskursus atau wacana yang berkembang bahkan di era peradaban Islam. Di situ ada diskusi, bahkan kemudian melahirkan buku yang sangat bersejarah, ya, sangat bersejarah. Itu nanti akan saya bahas tersendiri ya dalam kajian yang juga tersendiri. Itu tahafutul falasifah, ya, kerancuan para filsuf, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu menolak sifat bahwa unsur itu punya sifatnya sendiri. Ya. Api itu tidak membakar, menurut Al-Ghazali. Air itu tidak membasahi, itu menurut Al-Ghazali. Begitu, maksudnya itu begitu. Membingungkan kan? Nah, itu nanti ada penjelasan sendiri ya. Jadi maksudnya tadi anasir punya sifatnya sendiri itu seperti itu, ya. Bahwa api itu membakar, seperti itu, ya. Ya Pak. Berikutnya. Pak, izin bertanya Pak. Yo. Oh iya, nyebut ini ya, nama itu dari departemen apa ya? Ini kan wajahnya saya juga nggak ngelihat ini ya. Nah, ya. Nama saya Bintang dari Departemen Informatika. Ya, iya, ini harusnya nanti saya catat ini ya. Ya, berikutnya saya catat. Sekarang oke, lewat. Silakan Bintang.
Jadi tadi kalau awal-awal kan kita membahas teorinya si Thales, Anaximandros, dan Anaximene. Ya, Dan dari sana didapati bahwa Anaximandros ini tidak setuju dengan pendapat Thales bahwa semuanya berasal dari air, ya. tapi berasal dari Aperion. Tapi kenapa si Anaximandros mengatakan semua makhluk hidup datangnya dari ikan, Pak? Saya Nah, itu merasa bertentangan gitu di situ. iya, ya. Jadi dia menerima air itu sebagai realitas, tapi bukan sebagai prinsip dasar, berarti kan, gitu loh, ya. Karena nyatanya memang seperti yang saya sebutkan tadi, mereka kan hidup di Malta, pulau kecil yang dilingkupi lautan. Nyatanya bahwa pulau mereka terapung seperti konsepnya Thales ya, yang diliputi oleh air, tuh, ya. Jadi air itu menjadi dominan di alam ini, meskipun itu bukan prinsip prinsip ciptaan dan perubahan, gitu. Dia tetap menerima air sebagai sesuatu yang utama, bahkan ketika kemudian dia menjelaskan makhluk hidup, ya, makhluk hidup pertama itu kan dia mengatakan makhluk hidup pertama, gitu ya. Makhluk hidup pertama itu ikan, nah, itu ya. Karena yang dominan di lingkup dia itu adalah air, meskipun air dia tolak sebagai prinsip ya yang dari semua realitas dan perubahannya gitu. Jadi di situ kalau air sebagai prinsip tadi kan yang mendasari semuanya ya, dari udara, ini asal usulnya juga dari air, kemudian benda-benda padat ini juga berasal dari air yang mengeras dari batu dan seterusnya, begitu kan? Tuh. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. begitu. Silakan berikutnya. Tadi Saya Pak, ya, silakan. ada lagi saya mana? Oh, saya Pak. Ya. Saya Andi Muhammad Imran Buntu dari Departemen Teknik Mesin, Pak. Ya, silakan. Tadi saya agak kurang nyambung dengan pas pembahasan Pitagoras, Pak. Ya. Bapak bilang dasar penciptaan, katanya bilangan. Terus kok tiba-tiba dia mencetuskan ide bumi itu mengelilingi api atau alam semesta yang mengelilingi api itu, apa yang Pitagoras lihat sampai dia mengemukakan itu, Pak? Menyatakan apa tadi? Bumi mengelilingi api. Oh, ya, ya, ya. Jadi makanya tadi Jadi pertama Pitagoras ini kan dari latar belakangnya ya, dia kan mistis ya, dia mistis itu. Kemudian dia mengamati, dia mendapatkan itu pola nada, ya, pola nada yang tetap karena rasio ya, perbandingan panjang tali gitu ya. Nah ini yang kemudian dia jadikan dia kemudian kembangkan secara spekulatif bahwa benda-benda langit itu ya mengitari pusat jagat raya, yaitu berupa hestia atau api, dan itu bukan matahari gitu ya. Tuh. Nah di sini memang makanya saya tadi beri imajinasi, ini gimana nih lompatan apa tadi? Lompatan Pitagoras itu sampai ke situ. Makanya kemudian saya beri ilustrasi, kalau kita hidup di daerah pedalaman tadi, di situ ada sawah, di situ ada kebun delik, di situ kita biasa menyalakan api unggun atau ketika kemah, itu kan kita mengelilingi api untuk mencari kehangatan, gitu loh ya, mencari kehangatan di situ. Nah makanya ini tadi saya kaitkan dengan keberadaan Pitagoras, keberadaan tempat tinggal Pitagoras yang mungkin dia berada di daerah pedalaman yang dingin. Kalau di sini itu mungkin dia di batu begitu ya, yang dingin. Kalau malam dia membutuhkan kehangatan sehingga dia menyalakan api unggun. Nah api unggun inilah yang kemudian dia katakan sebagai pusat yang kita kelilingi, dan itu pula kemudian dikembangkan secara spekulatif sebagai
pusat dari jagat raya yang dikitari oleh bumi, oleh bulan, oleh matahari dan bintang-bintang. Seperti itu. Ini juga tafsir yang spekulatif juga ya. Ya, terima kasih, Pak. Tapi yang jelas nalarnya begitu. Kan gitu. Ya. Ya. Yang masuk akalnya kan begitu. Gitu. Ya, Pak. Silakan yang lain. Dari Ya. mohon ini Pak tambah feedback lagi Pak. Ya, monggo. Jadi saya mau apa ya? Sulit menghubungkan jadi dari ini. Jadi kita belajar ini tentang sejarah pemikiran manusia gitu ya Pak ya. Apa ya? Ini kan kita apa itu? Ya, menghubungkan orang-orang ini tuh apa ya? Gimana? Ya, menghubungkan orang-orang ini semua ini tali benang merahnya itu apa ya Pak ya? Ini kan kita bicara judul mata kuliah ini kan tarian alam semesta ya. Oh iya Pak. Ya. Jadi kita akan berbicara tentang alam nih kan. Sampai bagaimana orang modern itu melihat alam ya. Kan gitu. Oh. Iya ya. Nah, berarti semua unsur gitu ya Pak yang diamati gitu ya. Iya, kita akan berbicara alam ini. Alam ini loh, alam di sekitar kita ini loh ya. Yang bagian dari alamnya itu kita pakai menjadi baju, ya, menjadi HP, menjadi laptop. Ini kan sebenarnya unsur alam, ya. Nah, ini nanti kita pahami ya sampai dalam katakanlah pandangan kuantum nanti akan kita pahami. Pandangan general relativity yang tanggal 5 kemarin dianugerahi Nobel itu Roger Penrose, ya. Itu kita singgung nanti. Tapi nanti sekarang kita kembali ke belakang ketika pertama kali orang bertanya tentang alam. Betul loh. Nah, ini mewakili pertanyaan kita saat kecil. Itu saat kita ya masih kecil gitu kan kira-kira seperti itu. Ketika kita belum punya pengetahuan yang memadai, pertanyaannya kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah evolusi pemikiran manusia tentang alam begitu. Ya. Nanti kita juga akan bahas tentang flat earth. Ya, bumi datar. Kenapa kok ada orang punya gagasan tentang bumi datar gitu kan? Itu. Jadi seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Silakan kalau masih ada lagi. Siapa? Yuk, siapa? Made. Ya Pak, saya Made dari Departemen Teknik Mesin Pak. Yuk. Mau nanya mengenai gagasan yang diungkapkan oleh Anaximandros Pak. Ya. Yang dia bilang bumi berbentuk seperti tabung itu Pak. Jadi kan Bapak jelasin kalau nggak salah bumi berbentuk seperti tabung itu tidak jatuh karena berada dalam jarak yang sama dengan bintang-bintang langit, benda-benda langit gitu Pak ya. Ya. Nah itu maksudnya gimana Pak? Kok saya nggak kebayang gitu maksudnya Pak? Yang mana memang? Yang ditanya yang maksudnya yang mana? Yang tabung atau yang? Kan bumi kan dibilang betul tabung. Terus dia juga nggak jatuh karena jarak sama sama benda-benda langit. Nah itu maksud penggambarannya itu seperti apa Pak ya? Kayak bingung aja gitu. Gambarnya tadi kan, kalau gambar versi saya tadi kan sudah buminya kan benar-benar saya taruh di pusat apa tadi ya? Di pusat lingkaran tadi kan, karena gambarnya 2 dimensi ya. Itu. Tapi kalau ini kan gitu ya. Nah, begitu. Jadi bintang-bintang itu kan bintang, matahari dan bulan itu kan kelihatannya kan di satu permukaan langit yang sama ya. Itu kan. Ya, menurut mata kita loh ya. Ini jangan pakai ilmu modern dulu ya. Jangan pakai ilmu modern dulu. Yang orang lihat itu bintang, bulan, matahari itu kan ada pada bola langit yang sama, permukaan bola langit yang sama begitu ya. Nah itu. Nah, maka kemudian Anaximandros itu berimajinasi bahwa katakanlah langit itu berbentuk bola ya. Dan bumi itu berada di pusat bola. Karena itu dia ditarik oleh objek-objek langit ya, dari arah yang berlawanan sehingga dia tetap berada di tengah. Itu loh. Dia tidak jatuh ke bawah sini atau dia naik ke atas karena yang di atas lebih kuat. Dia tidak ke kiri atau ke kanan karena
kiri dan kanan sama kuat. Nah, begitu. Ya. Jadi ini memang pemikiran kualitatif ya. Gitu. Jangan kemudian ditanya, loh Pak gimana Anaximandros itu taunya, gitu kan? Nah, orang Anaximander mungkin bisa jawabnya seperti Ludruk, nggak percaya ukuran dewe. Kira-kira begitu. Ya. Oh ya baik Pak. jadi begitu. Ini ya bagi saya menariknya di situ. Ketika ya kita merasa bahwa itu pertanyaan yang sangat kelihatannya remeh ya, tapi itulah yang dipikirkan oleh orang-orang di masa-masa yang sangat awal. Dan kita menerima bahwa ilmu pengetahuan itu kan proses yang sangat panjang ya. Proses sangat panjang. Bahkan konsep atomosnya Demokritus kan sekarang kita pahami, oh bukan seperti itu ternyata atom kan gitu ya. Nah, begitu. Oh baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Ayo yang lain. Baik, kalau tidak ada nggak? Halo Pak. Ya, Saya silakan. mau tanya. Ya. Saya dari Ahmad Naufal Hakim dari Teknik Informatika. Ya. Ini mau tanya, apakah teori atomos dari Democritus menjadi dasar bagi John Dalton dalam menentukan sifat atom? John Dalton menjadi sifat atom ya. Jadi memang begini. Jadi sebenarnya malah begini. Saya bisa menarik mundur dulu sebelum John Dalton ya. Yaitu ke era Newton dulu gitu. Yang jelas Newton itu landasan dari sains yang diinisiasi sejak zaman Newton, Galileo itu memang menggunakan gagasan Demokritus, ya, atomisme Demokritus. Makanya saya juga cenderung menyebut bahwa bapak materialisme pertama itu adalah Demokritus, gitu ya. Tapi kalau John Dalton itu, sebentar. Saya rancu dengan ini tadi ya. Saya rancu dengan siapa? Mendeleev ya. Yang apa? Tabel periodik ya. Ya itu. Ya, jadi John Dalton juga tidak bisa lepas dari konsep dasar dari apa Demokritus itu. Ya, jawabannya begitu ya. Seperti halnya juga materialisme ilmiah itu merupakan mengadopsi dari gagasan Demokritus. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Yuk. Tristantio. Saya Tristantio dari Teknik Perkapalan. Ya, silakan. Ini Pak, saya ingin bertanya tentang model bumi dari Anaximandros. Ya. Jadi dia mengatakan kalau bumi itu tidak jatuh karena jaraknya sama gitu ya Pak. Ya. Berarti apakah bisa dibilang si Anaximandros ini sudah mulai bisa menangkap konsep gravitasi Pak pada saat di zaman dia? Iya, betul. Kira-kira begitu ya. Jadi kan sebenarnya pertanyaannya kan begini ya. Terus apa hubungannya gitu kan? Kalau berada di jarak sama, kenapa dia nggak jatuh gitu kan? Ya. Maka mau nggak mau kan sebenarnya objek yang lain tuh menarik, ya. Menarik sehingga kemudian karena berada pada jarak yang sama dari semua objek langit, atas bawah kanan kiri sudut ya, dan seterusnya, sehingga tarikannya itu menjadi sama, jadi setimbang gitu ya. Jadi diam-diam dia sudah menerima konsep gravitasi, tarikan itu, meskipun pada waktu itu belum sudah ala Newton belum gitu, tapi diam-diam bahwa benda langit
untuk menarik bumi, itu dia udah terima itu. Betul. Ya, imajinasi berikutnya begitu. Begitu, Tris. Oh ya, terima kasih, Pak. Yuk. Silakan kalau masih ada lagi. Silakan kalau masih ada lagi. Ya, nanti kita jadi kita kalau tidak ada nggak nih? Kalau tidak, kita akan berhenti dulu sampai di sini ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas trio pemikir puncak Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles serta Neoplatonisme ya. Nah, ini nanti ya. Jadi kuliah kita hari ini itu saya rekam, nanti saya upload ya. Silakan kalian simak. Tapi kalau kalian mau baca-baca ya, ini ya di sini referensinya. Kalau kalian mau cari referensi ya. Baik, sampai di sini kuliah kita lanjutkan Jumat depan ya. Iya, Pak. Kita mulai ya. Oke lah, kita tetap kalian tunggu jam 13.30 begitu ya. Sambil nunggu teman kita yang dari Banda Aceh. Terima kasih. Pak, boleh minta absen nggak, Pak? Kode presensi. Masya Allah, iya ya. Ya sebentar ya, sebentar. Ya. Tapi ini bisa saya tutup dulu ya ininya ya. Kan kalau absennya bisa ditutup. Kenapa? Bisa, Pak, lewat WA. Lihat WA kan? Ini ya, Pak. Enggak, Pak. WA-nya kan masih sampai 14.30 ya. Iya. Ini kita tutup dulu aja ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.